Mari kita membuka dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran kita akan membaca ayat yang pasal yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 20 sampai ayat yang ke-32. Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Saya mengajak kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-20, saudara membaca ayat yang ke-21, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-32. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, sertailah kami, baik orang tua maupun anak-anak, baik orang dewasa maupun anak-anak muda, yang hari ini hadir untuk beribadah kepadamu. Engkaulah yang memerintahkan umat Israel untuk datang dan beribadah kepadamu. Demikian juga Engkau memerintahkan kami untuk pergi dan beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Itulah sebabnya kami bersyukur, sebab Engkau rela memberikan kepada kami kesempatan datang, kesempatan sujud, bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kami, tua ataupun muda, besar ataupun kecil, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami, sehingga segala firman yang penuh hikmat dari Tuhan, sampai ke dalam hati kami. Berkatilah, sehingga setiap ingatan kami akan firman, menjadi ingatan yang membawa kami ke dalam hidup kudus. Dan biarlah ingatan itu Tuhan bangkitkan melalui firman yang Tuhan nyatakan, lewat perkataan kepada kami. Sebab iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran karena firman Tuhan. Engkaulah yang berfirman, maka telinga kami terbuka. Engkaulah yang berfirman ke dalam telinga, sehingga hati kami terbuka. Dan Engkaulah yang berfirman ke dalam hati kami, sehingga hidup kami terbuka untuk pimpinanmu, dan kami hidup kudus oleh karena Engkau. Pimpinlah hambamu yang hina ini, dan pakai dia menyampaikan firman kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tulah yang berikut
adalah lalat pikat. Dan di dalam bahasa asli sebenarnya yang dimaksud adalah kumpulan banyak serangga. Ini kumpulan banyak serangga yang ditafsirkan sebagai serangga yang mengganggu tentunya. Maka lalat cukup dekat meskipun tidak tepat dikatakan lalat. Jadi ini merupakan satu tafsiran dan sangat banyak variasi yang dituliskan atau yang diajarkan oleh para ahli perjanjian lama. Ada yang mengatakan ini kumpulan binatang, tidak harus serangga. Mungkin ini juga binatang-binatang yang cukup besar yang mau kejar manusia dan menyerang manusia. Tapi tidak bisa dipastikan apakah binatang yang dimaksud. Namun ada kumpulan yang mengganggu sekali. Nah, saya lebih percaya tafsiran bahwa lalat itu cukup mendekati binatang-binatang yang identik dengan hal yang kotor dan hal yang seperti bangkai di tengah-tengah Mesir. Karena sebelum tulah dari lalat pikat ini, sudah ada tulah katak yang setelah diangkat menjadi bangkai katak di seluruh Mesir. Kemudian tulah berikut adalah binatang yang menjadi lambang dari kematian, lambang dari dunia orang mati. Ini binatang yang menggigit dan masuk ke dalam kulit. Maka sangat mungkin binatang seperti lalat atau serangga apapun yang membawa penyakit, ini akan hinggap pada manusia, membawa penyakit dan akhirnya masuk ke dalam kulit yang memang sudah rusak karena ada tulah sebelumnya. Maka nanti di tulah berikut Tuhan akan berikan kematian lewat binatang, yaitu penyakit sampar kepada sapi dan binatang-binatang ternak. Setelah binatang-binatang mati, maka manusia penuh dengan borok. Ini ada kaitan dengan penuhnya serangga seperti lalat di negara Mesir. Maka Tuhan sudah mengatakan, jika engkau tidak membiarkan Israel pergi keluar beribadah kepadaku, maka aku akan mengirimkan lalat-lalat ini, mengirimkan serangga begitu banyak, membuat negerimu seperti negeri yang penuh bangkai, seperti tempat orang buang sampah. Mesir yang begitu hebat, sekarang jadi tempat yang begitu hancur, begitu kacau, begitu bau, begitu penuh dengan bangkai. Ini adalah satu cara Tuhan menyatakan, kalau Tuhan meninggalkan atau Tuhan memberikan tulah, maka budaya paling tinggi pun tidak bisa membanggakan diri lagi karena Tuhan akan rusak. Tidak ada keangkuhan manusia yang akan bertahan di hadapan Tuhan. Mari belajar, jangan angkuh di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar tidak keras hati di hadapan Tuhan. Firaun kena 9 penderitaan, tambah 2 lagi, kematian anak sulung, lalu setelah itu tentaranya habis ditelan oleh air dari Laut Merah. Berapa banyak korban, berapa banyak penderitaan harus dialami dulu. Baru kita mengakui Tuhan akhirnya benar. Bahwa Tuhan yang benar, bahwa Tuhan yang akan menang. Jika kita terus ngotot, terus keras hati, maka kita akan hancurkan hidup kita sendiri. Mari jadi orang yang belajar bertindak adil kepada sesama manusia. Dan belajar memiliki hati yang senantiasa direndahkan di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan adil dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup adil, hidup belas kasihan, hidup rendah hati. Ini 3 kebajikan yang ditekankan di dalam kitab Mika. Tuhan menyiapkan Israel untuk zaman yang baru di mana Mesias datang memimpin. Dan Tuhan mengatakan, umat yang dipimpin Mesias, dengarlah. Hei semua manusia, dengarlah. Ini yang aku tuntut daripadamu. Yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Firaun tidak rendah hati, karena Firaun tidak langsung lihat Tuhan. Firaun tidak rendah hati, karena dia merasa yang melayani Tuhan lebih rendah dari saya. Musa, siapa Musa? Aku raja, aku Firaun. Musa hanya seorang pemimpin tua yang tidak jelas datang dari mana. Dia juga adalah orang yang merupakan satu darah dengan para budak. Kalau kamu budak, kamu orang yang sudah tua, saya tidak mau hargai kamu. Firaun berontak, Firaun menolak, dan Firaun menghina Musa. Nah ini sebabnya orang yang gampang menghina Tuhan adalah orang yang juga gampang menghina apapun yang identik dengan Tuhan. Gereja dihina, hamba Tuhan dihina, kekudusan dihina, pekerjaan Tuhan di dalam gereja dihina. Semua tidak ada tempat di dalam hati orang berdosa. Karena orang berdosa membenci Tuhan, menghina Tuhan, dan senantiasa tidak menganggap Tuhan sebagai pribadi yang harus dimuliakan. Nah itulah yang terjadi pada Firaun. Dia begitu sombong, dia mengatakan, siapa Tuhan sehingga saya harus dengar? Siapa kamu sehingga saya harus taat kepada kamu? Jadi Firaun begitu keras hati, dan meskipun Tuhan sudah menghantam Mesir dengan tulah demi tulah, dia tetap keras hati.
Saudara, kengototan tidak ada gunanya. Kenapa mesti ngotot melawan Tuhan? Kenapa mesti keras hati melawan kebenaran? Kenapa mesti menganggap diri benar dan tidak perlu dikoreksi? Meskipun Tuhan sudah berkali-kali panggil. Anggaplah panggilan Tuhan sebagai bentuk cinta kasih dan kesabarannya yang besar. Tapi baik cinta kasih maupun kesabarannya tidak boleh dipermainkan. Di dalam surat Roma Paulus mengatakan Tuhan mau memanggil bangsa-bangsa dan dia menyatakan diri lewat alam ciptaan. Tapi manusia malah membentuk berhala dari apa yang mulia yang Tuhan nyatakan di dalam alam ciptaan. Nah, ini yang terjadi pada manusia. Begitu manusia mengakui Tuhan, budaya berubah. Makin agung, makin indah, makin berguna bagi jiwa manusia. Tapi makin manusia meninggalkan Tuhan, makin tidak ada hal baik yang tersisa di budaya itu. Sekarang kita akan melihat budaya yang begitu agung dari Amerika atau Eropa. Yang tadinya begitu dipengaruhi kekristenan. Sekarang makin hancur, bahkan sampai kepada dasar. Karena mereka sekarang mulai mengabaikan kekudusan dan mengabaikan pernikahan. Mereka mulai kacau dan akhirnya menganggap pengesahan pernikahan antara laki-laki dan laki-laki sebagai tren baru yang harus dihargai. Ini kekacauan yang sangat merusak. Seorang bernama Carl Trueman, seorang ahli sejarah gereja. Dia menulis buku bertema Modern Self. Dia mengatakan budaya manusia sekarang adalah budaya yang bersifat plastik, yang begitu goyah, yang tidak punya kestabilan, tapi dianut dengan fanatisme yang begitu tinggi. Saudara, apa yang dipercaya sebagai dosa, itu yang sekarang dipromosikan. Apa yang dipercaya sebagai kejijikan di hadapan Tuhan, sekarang malah dipromosikan sebagai tren yang harus dihargai oleh semua orang. Ini kehancuran. Nah, makin hancur, makin tidak ada guna bagi jiwa manusia. Itu sebabnya gereja mesti belajar memilah mana budaya agung, mana budaya rendah. Mana hal yang berguna bagi jiwa manusia, mana hal yang merusak jiwa manusia. Saudara Martin Luther mengatakan firman itu paling utama, yang kedua adalah musik. Saya percaya musik yang agung membangkitkan jiwa manusia. Dan saya juga percaya cara paling mudah untuk setan merusak orang Kristen adalah lewat musik. Musik yang rusak bikin kita tidak mengerti Tuhan. Mana bisa kita klik dengan kemuliaan Tuhan jika musik yang kita anut adalah musik yang begitu kacau. Banyak yang tidak mengerti hal ini. Jeremy Bagby ketika menulis tentang teologi, musik, dan waktu, dia mengatakan di dalam satu chapter dari buku itu, musik lain dengan kata-kata. Musik memberikan pengaruh pada jiwa manusia tanpa disadari oleh orang yang dipengaruhi. Karena dia mempengaruhi langsung, tidak melalui pengelolaan dari pikiran untuk kita mendapatkan kesan. Kalau saudara melihat ada tulisan benci, B-E-N-C-I. Ini saudara baca kata benci, lalu pikiran saudara mulai memproses. Setelah pikiran proses, langsung hati tahu arti dari simbol-simbol, dari teks ini adalah benci. Yaitu saya mesti membangkitkan perasaan marah, perasaan hina, menghina, perasaan yang tidak suka. Nah, ini namanya benci. Tetapi kata benci kalau disandingkan dengan kata cinta, tetap hanyalah huruf yang tidak langsung mempengaruhi hati. Saudara baca kata C-I-N-T-A dengan B-E-N-C-I. Ini cuma rangkaian huruf-huruf yang tidak langsung mempengaruhi hati. Pikiran saudara memprosesnya, baru hati saudara terkait dengan makna dari tulisan itu. Tapi kalau musik tidak demikian, musik berbicara langsung ke hati. Tanpa ada pengantaraan dari pikiran. Saudara dengar musik yang sedih, hati langsung sedih. Musik yang ceria, hati langsung ceria. Jadi ada sesuatu yang bersifat langsung. Dan sesuatu yang bersifat langsung ini perlu diberikan konteks. Apakah konteks bagi musik? Firman. Firman dan musik, kata-kata dan musik dimaksudkan untuk saling menyatu. Maka waktu kita mengenal musik yang agung, kita tahu bahwa cerita yang layak, yang cocok untuk ada di baliknya adalah cerita teologi Kristen, cerita iman Kristen, cerita kitab suci Kristen. Ada satu orang mengatakan kepada saya, Pak, jangan terlalu fanatik soal musik, yang penting kata-katanya bagus. Saya tidak setuju ini. Karena kata-kata bagus itu berarti seni dalam bentuk puisi atau prosa. Itu bukan musik. Prosa tidak otomatis disebut musik. Kata-kata bagus, ini good poetry, ini good literature. Tapi belum tentu good music karena nggak ada musiknya. Maka kalau orang mengatakan yang penting kata-kata, dia sedang menghina seni musik.
Karena kata-kata tidak langsung berarti bermusik. Kalau begitu musik Kristen mesti dinilai dari mana? Bukan dari kata-katanya, tapi dari musiknya dulu. Musik ada yang merusak kata-kata, ada yang baik bagi kata-kata. Di dalam satu karya yang kemarin dipentaskan, nah saya mungkin akan banyak contoh, pakai contoh dari karya kemarin, biar yang gak datang gak nyambung. Nah saudara, kemarin ada satu karya dari Mass yang dipentaskan pertama kali ketika Kaisar Holy Roman Emperor mau dilantik. Ini karya dari Mozart. Dan salah satu bagian yang dipentaskan itu adalah Gloria. Di dalam karya Glorianya dikatakan ada bagian yaitu tentang anak Allah yang rela menjadi penebus kita, yang mengambil dosa dunia. Waktu masuk bagian Quitolis, peccata mundi, musiknya langsung berubah suasana. Ini bagus, suasana berubah sesuai dengan kata-kata. Begitu masuk lagi memuliakan Tuhan, musik bagian awal yang meninggikan Tuhan diulangi. Nah, banyak orang tidak mengerti aspek ini. Sehingga menganggap yang penting hatiku senang, maka ini adalah musik yang bagus. Hati senang tidak ada kaitan dengan rohani yang bertumbuh. Banyak orang rohaninya parah tapi hatinya senang. Banyak orang secara spiritual mungkin sudah dibuang oleh Tuhan, tapi dia tetap bisa punya kesenangan hati. Lalu bagaimana bisa menikmati musik yang sejati? Musik tidak boleh lepas dari pertumbuhan rohani. Nah, kalau pertumbuhan rohani kita terus ditunjang oleh musik yang agung, maka kita ada di dalam jalur menikmati Tuhan yang benar. Tapi bagaimana cara merusak ini? Bikin musik jadi jelek. Begitu musik jadi jelek, hanya membuat kita senang tanpa membuat kita merenungkan tentang kisah Tuhan secara tidak langsung, secara tidak disadari. Ini yang dilakukan musik. Musik mengaitkan saudara dengan sebuah kisah tanpa engkau sadari. Saudara tidak sadar, waktu menyanyikan banyak lagu-lagu kontemporer yang nilai secara estetikanya rendah, sebenarnya saudara sedang menghancurkan kata-kata yang indah yang disematkan di dalam musik-musik itu. Ini sesuatu yang sayang sekali. Saudara kalau dengar musik kadang-kadang terlalu polos, terlalu menerima apa adanya, tanpa menginginkan adanya kemungkinan untuk jiwa saudara dipenuhi dengan musik yang paling agung. Saya ini sering sekali dinasehati, kalau makan mesti makanan sehat. Lalu saya pikir, saya tahu apa itu definisi makanan sehat. Apa itu definisi makanan sehat? Yang lidah saya suka. Yang ketawa nggak setuju nih ya. Salah Pak. Loh, kenapa nggak boleh? Kalau lidah saya anggap bagus, kenapa nggak boleh? Karena lidah kadang-kadang terlalu naif, terlalu polos, terlalu egois. Lidah itu cuma pikir dirinya. Begitu dirinya merasa enak, lalu dia telan, perut mulai komplain. Kok begini masuk sih? Nggak tahu tuh lidah. Lidah, kenapa ini masuk? Kata perut. Lidah bilang, enak kok. Perut bilang, enak di kamu, di saya enggak. Begitu makanannya masuk, tiba-tiba asam lambung keluar berlebihan. Setiap kali makan pizza, rotinya itu bikin asam lambung saya naik. Saya sudah coba berbagai jenis pizza, tetap sama efeknya. Padahal saya sangat suka pizza. Maka kalau istri saya beli pizza, dia bilang, kamu kan enggak boleh makan, kan asam lambungnya naik. Saya akan mengatakan, kayaknya kali ini enggak. Mungkin sudah beradaptasi. Karena lidah suka. Begitu lihat pizza, lidah mengatakan, nah ini dia, saya suka sekali makanan ini. Tapi perut sudah mulai teriak, tolong jangan masukkan lagi pizza. Sudahlah, saya sudah cukup menderita. Nah saudara, selera musik kita yang rendah bikin jiwa saudara berontak dan teriak. Tapi kita nggak dengar, jiwa mengatakan, kok saya dikasih makan musik begini terus? Kenapa nggak ada yang lebih bagus? Lalu saudara bilang, kan kata-katanya bagus. Jiwa saudara bilang kata-kata one thing, tapi musik itu another thing. Kenapa saya tidak boleh dapat yang lebih baik? Nah saudara, kalau tubuh berhak dapat nutrisi yang lebih baik, kenapa jiwamu engkau kasih diskriminasi? Kenapa kasih makan sampah ke jiwamu lewat musik-musik yang jelek? Saya benci sekali banyak musik populer Kristen, karena bagi saya itu menghina Tuhan. Kenapa menghina Tuhan? Karena kelemahan dan keremehan diidentikan dengan keagungan. Mana bisa nyambung? Banyak musik sederhana dan agung, tetapi musik yang sok rumit atau musik-musik yang parah di dalam taste dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan, saya sangat tidak setuju. Itu sebabnya kita mesti punya pikiran yang agung. Mulai belajar bagaimana mengerti keagungan. Saya bersyukur ya, 1 tahun pertama di STT, saya satu kamar dengan Bapak Aldo. Waktu itu adalah mahasiswa musik dan dia dan saya banyak diskusi tentang musik. Ketika kami pergi di perpustakaan diskusi, saya selalu mendiskusikan tentang musik. Saya kumpul dengan para mahasiswa musik, berdiskusi, berbicara tentang musik. Lalu mereka kaget, kamu salah jurusan. Kamu masuk apa? Teologi. Salah, mesti masuk musik. Saya bilang, kenapa masuk musik?
Loh karena kamu suka musik, saya senang musik tapi saya tidak mau menjadikan musik kewajiban. Nah kalau saya kuliah teologi jadi kewajiban, musik jadi kesenangan. Saya banyak diskusi dengan mereka dan saya belajar banyak hal tentang keindahan yang tadinya saya tidak tahu. Oh ternyata true beauty connects with true doctrine. True beauty connects with true theology. Teologi yang benar kait dengan musik yang benar. Doktrin yang benar kait dengan musik yang benar. Ini semua mesti selaras. Nah maka saudara, kalau budaya mau dirusak, caranya bagaimana? Dirusak tanpa sepengetahuan kita. Iblis tidak langsung bikin, ayo bikin di mana-mana ada muncul pelacuran-pelacuran. Tidak. Dia tidak bikin orang kacau di dalam seksual, tidak bikin orang kacau di dalam narkoba dan lain-lain langsung. Tapi dia pakai jalan langkah demi langkah demi langkah. Ini yang mengkhawatirkan. Dia akan mempengaruhi jiwa saudara tanpa saudara ketahui. Waktu mempengaruhi jiwa saudara tidak sadar. Saudara pikir ini bagus, ini hal yang indah. Kan telinga saya suka. Tapi jiwa saudara berseru, saya perlu yang lebih agung dari ini. Biar aku merenungkan tentang Tuhan. Diiringi dengan dorongan emosi, dorongan intuisi dan keindahan yang paling baik. Mari belajar yang paling baik. Dan kalau saudara mengatakan saya bosan kalau klasik-klasik melulu. Itu kalimat bagi saya salah loh. Karena klasik itu mempunyai kelimpahan jenis musik, kelimpahan model musik, kelimpahan genre, kelimpahan karya, kelimpahan model. Sehingga saudara mempelajari periode yang begitu luas, saudara akan menyadari manusia begitu kreatif. Manusia begitu hebat, manusia begitu agung. Karena bisa menghasilkan karya demi karya, ribuan bahkan puluhan ribu yang begitu bagus. Maka jangan bilang bosan dengar klasik, karena itu ada begitu banyak karya yang begitu beragam. Nah maka ketika orang mulai meremehkan keindahan, dia akan mulai mencari keindahan. Ini satu take and give, satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Saya kehilangan keindahan bagi jiwa, saya akan cari. Sayangnya kita tidak tahu di mana harus mencari. Saya pernah cerita di sesi NRITC, bahwa saya punya seorang teman yang punya kekacauan di dalam syarafnya. Dia tidak bisa merasakan rasa haus. Ini penyakit yang aneh ya. Maka kalau dia kurang air, yang dipahami oleh otaknya adalah dia lapar. Maka dia cari makan, tapi baru makan sedikit sudah kenyang. Tapi terus lapar. Begitu makan lagi, muak. Saya nggak mau makan lagi. Tapi kenapa rasa lapar? Akhirnya dia coba minum air, langsung lega. Ternyata dia kehausan. Jadi dia haus tapi yang dia rasa lapar. Nah saudara, seringkali kita seperti itu. Jiwa kita haus akan Tuhan, tapi kita tidak tahu cari Tuhan di mana. Akhirnya kita cari, dapat budaya sampah. Sudah dapat budaya sampah, makin jauh dari Tuhan. Maka kesenangan saudara, apakah itu membuat saudara mengagumi Tuhan? Jika iya, maka saudara akan punya jiwa yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah biarlah keagungan paling tinggi diberikan kepada Tuhan. Maka gereja perlu melatih diri untuk menjadi guru bagi kebudayaan agung di luar gereja. Biar orang di luar gereja belajar dari gereja. Biar orang di luar gereja mengerti dan memahami keindahan dari gereja Tuhan. Ini yang harus menjadi tugas gereja. Gereja mesti taruh ini di pundaknya. Saya mesti jadi pengajar dari dunia ini. Karena Yesus yang memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan ajarkanlah mereka. Baptiskan dan ajarkan. Oh berarti gereja mesti mengajar, mesti. Siapa yang mengajar? Orang-orang yang dari muda sudah dibentuk di dalam keindahan, di dalam musik, di dalam seni, di dalam teologi yang baik. Itu sebabnya saya sangat berharap orang-orang yang masih remaja, orang-orang yang masih muda di gereja ini menganggap diri sebagai orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi bagian penting dari gereja. Jadi dari muda sudah serius melihat pelayanan gerejawi. Dari muda sudah punya hati untuk memperkembangkan pekerjaan gereja. Kalau dari muda saudara punya jiwa seperti ini, maka tahun-tahun ke depan saudara akan menjadi orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Asalkan orang muda yang berbakat, mempunyai kerendahan hati dan niat belajar, maka gereja punya masa depan. Kemarin saya paling bersyukur karena banyak sekali orang muda main musik, konduktornya juga masih muda. Dan saya mengatakan berapa belas tahun, berapa puluh tahun lagi, mereka jadi orang kunci di seluruh gerakan ini. Maka dari awal, mereka mesti pelihara kerendahan hati. Dari awal mereka mesti pelihara jiwa yang mau belajar terus. Saya sendiri sangat bersyukur karena Tuhan berikan anugerah begitu besar untuk saya. Waktu saya bertobat umur 21. Setelah itu 3 tahun kemudian, 2 tahun lebih. Saya dipercayakan untuk berkhotbah. Saya diminta berkhotbah tiap minggu. Minggu pagi kepada anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Minggu sore kepada persekutuan pemuda.
Tiap minggu saya yang khotbah. Saya nggak ngerti kenapa. Lalu 1 bulan sekali saya diminta berkhotbah di kebaktian umum di gereja saya. Dulu saya belum ke GRI ya. Dan gereja itu sangat longgar, pokoknya ada orang kelihatan muka pengkhotbah, dijadwalkan. Nah waktu saya khotbah, saya tidak mengerti kenapa. Yang datang mau dengar lebih banyak daripada yang mau datang dengar pendeta gembala sidang di situ. Saya merasa tidak layak. Ini gembala sidang sudah senior, dia punya jiwa begitu baik, penggembalaan begitu baik. Tapi mungkin secara khotbah saya lebih dinamis. Saya waktu itu belum masuk sekolah teologi. Lalu saya mulai pikir apa saya tolak saja ya. Karena nanti orang lihatnya saya bukan bapak ini, padahal bapak ini lebih rohani dari saya. Lebih saleh dari saya, dan lebih layak menjadi guru ketimbang saya. Tapi orang bilang gak bisa, kamu khotbahlah 1 bulan sekali. Tiap saya khotbah lebih penuh daripada kalau pendeta khotbah. Lalu saya mulai merasa tidak layak. Saya mulai merasa ada hal yang Tuhan percayakan, yang saya sangat takut. Mana boleh ya, orang umur 23 tahun khotbah umum. Saya mulai nasihati orang yang sudah punya suami, punya istri, punya anak. Ada orang yang punya anak lebih tua dari saya. Mau khotbahin apa kepada mereka? Tapi selalu ada perasaan hati mengatakan, kalau harus khotbah, berani saja. Tapi jangan pernah jadi sombong. Saya bersyukur Tuhan tegur saya. Saya nggak pernah jadi sombong. Saya terus lihat hamba Tuhan lain, saya lihat mereka guru saya. Biarpun kalau khotbah saya lebih banyak orang mau dengar dibandingkan mereka sejak umur 23. Lalu umur 24 akhirnya saya masuk sekolah teologi, baru tahu pengkhotbah bagus ternyata adanya di gerakan reform. Saya pikir kenapa yang berkhotbah dinamis di gereja saya, kok cuma saya ya? Orang lain khotbah jemaat lihat jam, begitu saya khotbah mereka bisa ketawa, mereka bisa senang. Tapi begitu masuk GRI baru saya sadar, wih semua pengkhotbahnya lebih hebat dari saya. Nah di situ saya dipaksa rendah hati. Dengar dosen ini, wih dosen ini keren. Begitu dosen berikutnya lagi, wih dosen ini keren. Lalu dosen berikut, yang ini kurang. Ya ada juga lah. Jangan bocorin ya. Lalu saya lihat banyak yang bagus-bagus di gereja ini ya. Pengkhotbah yang bagus ada banyak. Lalu ketika saya datang ke gereja pendeta Stephen Tong undang pendeta Ivan Kristiono, wawancarai dia. Dibilang dari kapan kamu berkhotbah? Dari belasan tahun. Wah ada yang dari belasan tahun sudah berkhotbah. Pak Tong tanya, yuk belasan tahun siapa yang suruh khotbah? Lalu Pak Ivan bilang, enggak ada yang suruh Pak, saya sendiri menawarkan diri. Lu kok berani? Karena ada beban menginjili. Jadi dia masuk ke sekolah-sekolah lalu bilang, saya mau khotbah, mau menginjili sekolah ini. Akhirnya anak-anak dikumpulkan lalu dia khotbah menginjili. Saya kagum sekali, oh ternyata ada banyak pengkhotbah yang baik. Maka saya mengatakan, nah di sini saya jadi murid lagi. Benar-benar jadi murid, belajar baik-baik. Nah biarlah dari muda sudah dipakai Tuhan. Tetap rendah hati, tetap mau belajar. Maka Tuhan akan berkati gereja Tuhan. Maka Pak Tong sangat menekankan anak muda. Doakan NRITC, doakan BCN supaya banyak anak-anak dari kecil sudah sangat peduli gereja. Nah maka gereja mesti jadi pengajar. Karena kalau tidak budaya di luar itu cenderung menjadi rusak. Mayat akan membusuk bukan membaik. Anak kecil akan bertumbuh bukan membusuk. Orang mati akan membusuk bukan bertumbuh. Nah ini prinsip harus dimengerti dengan tepat. Orang di dalam Kristus akan bertumbuh bukan membusuk. Orang di luar Kristus akan membusuk, bukan bertumbuh. Budaya di dalam Kristus akan bertumbuh, bukan membusuk. Budaya di luar Kristus akan membusuk, bukan bertumbuh. Seorang bernama Herman Bavinck, seorang teolog yang sangat penting di dalam tradisi neo-Calvinis. Dia mengatakan waktu Tuhan bangkitkan Nuh dan orang-orang yang ada di dalam bahtera. Baik Nuh maupun istrinya, lalu 3 anak, 3 menantu, 8 orang ini punya kebudayaan agung. Mereka bisa membangun kota, mereka punya pakaian, mereka bisa bikin kapal, lalu 8 orang ini selamat. Seluruh bumi dibinasakan, seluruh bumi tenggelam dan tidak ada orang lagi selain 8 orang ini. Betul ya? Lalu dari 8 orang ini muncul keturunan-keturunan di bumi. Sekarang pertanyaannya ditanyakan oleh Herman Bavinck. Kenapa dari keturunan Nuh yang sudah punya budaya membangun kota, yang sudah punya budaya berpakaian, yang sudah punya budaya yang bagus, kenapa ada keturunan-keturunan yang mundur? Kenapa ada kelompok atau orang-orang yang tidak tahu bagaimana membangun tempat tinggal? Kenapa ada kelompok yang bahkan tidak merasa perlu memakai pakaian? Nah kita tidak lebih baik dari orang-orang ini. Tapi mengapa teknologi yang pernah ada hilang? Jawabannya satu, karena manusia cenderung akan makin lama makin rendah, makin rusak, makin kacau. Di luar Tuhan hanya ada kebusukan yang secara potensi sudah ada dan secara aktual akan terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Tapi di dalam Tuhan akan ada pertumbuhan. Maka gereja Tuhan perlu memberikan sharing, memberikan diri kepada dunia supaya menjadi pengajar bagi dunia. Nah saudara, di bagian pertama dari khotbah mengenai tulah ini,
kita lihat Tuhan menghajar Mesir dengan mengatakan di tempat budaya paling tinggi, saya jadikan itu tempat seperti tempat sampah. Di tempat istana Firaun akan ada banyak lalat mirip tempat sampah. Di tempat petinggi-petinggi Firaun akan ada banyak lalat seperti tempat sampah. Dan aku kecualikan Goshen. Kenapa Goshen dikecualikan? Karena Goshen ini tempatnya budak, yaitu tempatnya Israel. Inilah tempat yang dianggap hina oleh orang Mesir. Orang Mesir menganggap Goshen itu sampah. Ini tempat budak tinggal, tempat bau, tempat kotor, tempat rumah-rumah jelek, tempat selam, tempat orang-orang yang pakaiannya begitu kumuh, yang bajunya begitu jelek, yang kulitnya begitu penuh penyakit. Itulah Goshen. Tapi Tuhan mengatakan di Goshen tidak akan ada satu ekor lalat pun. Tapi di istana Firaun penuh lalat. Di istana petinggi-petinggi penuh lalat. Di seluruh Mesir penuh lalat. Tuhan menjadikan budak menjadi calon untuk budaya agung berikutnya muncul. Sedangkan Tuhan hentikan budaya agung Mesir dan menjadikannya sampah sekarang. Sekarang orang bisa lihat kejayaan Mesir, tapi somehow dari teknologi bagus yang mereka miliki ribuan tahun yang lalu, 5.000 tahun sebelum Masehi, 3.000 tahun sebelum Masehi mereka begitu unggul, 1.500 tahun sebelum Masehi mereka masih unggul. Tapi setelah itu decline dan hilang. Di mana budaya Mesir sudah hilang, tenggelam. Mereka sudah dikalahkan oleh Babel, mereka dikalahkan lagi oleh Persia, mereka dikalahkan lagi oleh Makedonia. Dan makin lama mereka makin digantikan oleh budaya yang lain. Hilang. Sekarang kita melihat bekas kejayaan mereka lewat penemuan-penemuan arkeologis. Tetapi hanya itu, kita bisa mengagumi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah ini yang terjadi, Tuhan mengatakan kamu anggap dirimu budaya paling agung. Saya jadikan tempatmu seperti tempat sampah. Maka Tuhan munculkan banyak lalat dari situ. Tapi Tuhan bikin kelompok yang sederhana ini menjadi tempat di mana kebudayaan beribadah akan dimulai. Inilah kelompok yang akan pergi keluar dari Mesir dan beribadah kepadaku di gunung yang aku tunjuk. Nah inilah keindahan dari janji Tuhan. Maka saudara, Tuhan selalu akan memulai dari humble beginnings. Dari permulaan yang jelek, Tuhan akan panggil orang-orang yang tidak dianggap penting. Pak Stephen Tong selalu mengatakan orang muda jarang dianggap penting di dalam sebuah gereja. Saudara, saya kasih tahu satu hal. Pandangan dari gerakan ini dan pandangan dari gereja lain yang saya tahu. Tentu saya tidak bilang semua gereja di luar reform seperti ini. Tapi orang dari luar akan tanya saya beberapa. Mereka tanya, kamu jadi pendeta di gereja mana? Di gereja ini. Biasanya yang mereka tanya adalah, orang kaya di sana berapa banyak? Yang paling kaya siapa? Ada bisnismen paling kaya itu berapa? Ini yang ditanya mereka. Saya bilang, saya kurang tahu yang kaya siapa, yang miskin siapa. Semuanya kelihatan miskin-miskin. Mungkin pura-pura miskin saya nggak tahu. Saya kurang ngerti lah yang mana kaya mana miskin. Saya juga bukan petugas pajak yang mengecek pendapatan mereka berapa. Kan kamu bisa lihat dari perpuluhan. Ya bisa aja tapi saya nggak tahu. Itu urusan mereka kelola harta biar itu urusan mereka dengan Tuhan. Jadi saya kurang tahu yang dianggap kaya, yang kaya sekali. Yang hanya kaya sama yang kaya monyet itu berapa saya kurang ngerti. Tapi itu yang ditanya. Nah kalau Pak Tong tanya saya lain. Dia akan tanya, gerejamu berapa banyak? Oh segini Pak Tong. Sekolah minggu berapa banyak? Sekolah minggu segini, sedikit ya. Sekolah minggu kok cuma segini. Pemuda berapa banyak? Pemuda ada segini. Sedikit ya, kok pemuda cuma segini. Apa Pak Tong pernah tanya orang kaya di gerejamu berapa banyak? Sekalipun enggak. Nah ini bedanya ya. Kalau gereja lain yang saya tahu, enggak semua, tentu enggak semua gereja seperti ini. Akan tanya, berapa orang kaya di gerejamu? Kalau Pak Tong tanya, berapa anak-anak di gerejamu? Berapa anak muda di gerejamu? Karena dia lihat ke depan, bukan lihat kesuksesan secara materi. Dia lihat ke depan. Nah maka Tuhan seringkali menggunakan orang seperti ini untuk memberkati gereja Tuhan. Tuhan mengatakan, ayo lihat anak-anak. Anak-anak itu penting. Anak-anak pentingnya apa sih? Disuruh apapun gak bisa. Biarin. Tapi suatu saat mereka akan dipakai Tuhan. Anak muda bisa apa? Bisa banyak hal. Maka harus perhatikan mereka. Nah ini sebabnya. Gereja mesti pikirkan bagaimana Tuhan bekerja dari orang-orang yang tadinya tidak ada apa-apa. Dari kelompok yang tadinya tidak punya apa-apa. Tapi menjadi kelompok baru yang akan mengubah kebudayaan demi kebaikan jiwa manusia dan demi kemuliaan Tuhan. Biarlah kita melakukan segalanya demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan jiwa bagi manusia. Nah maka Tuhan mengatakan dari tanah tempat sampah, dari tempat tinggal budak yang disebut Goshen ini, yang di tengahnya itu ada orang Israel, orang-orang miskin, budak-budak, Tuhan akan bikin kebudayaan agung dari bangsa ini. Kebudayaan yang bertahan sampai sekarang, kebudayaan menyembah Allah Tritunggal
yang sampai sekarang diwariskan ke kekristenan. Ini dimulai dari kelompok budak, sedangkan bangsa besar, bangsa hebat Tuhan tidak lihat. Hei Mesir, kamu kaya ya, kamu punya banyak uang, kamu begitu jaya bisa bangun piramid dan lain-lain. Saya jadikan kamu tempat sampah, penuh dengan lalat. Nah ini yang akan terjadi. Saya beritahu, kalau GRI Karawaci terlalu menghargai orang kaya, ini gereja jadi tempat sampah. Kalau GRI Karawaci menghargai anak-anak muda, menghargai anak-anak sekolah minggu, ini gereja akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mengatakan, saya lumayan punya uang, saya mesti dihargai di sini, enyahlah. Saudara hanya akan bikin tempat ini jadi tempat sampah. Tapi kalau saudara mengatakan, saya uang tidak saya anggap penting, saya mau dianggap kaya oleh dunia, saya tidak peduli. Saya mau menjadi pelayan di gereja Tuhan. Nah ini baru gereja ada harapan. Nah biarlah kita melihat apa yang Tuhan berikan di dalam tula ini sebagai sesuatu yang penting. Tuhan jadikan budaya agung tempat sampah. Tuhan jadikan kelompok budak menjadi the next great culture. Bahkan menjadi the next culture yang akan merubah seluruh dunia. Yang sampai sekarang tidak ada yang bisa kalahkan. Tradisi Judeo-Christian, termasuk ada tradisi Judeonya, Yahudi. Ini tradisi paling agung di sepanjang sejarah. Saudara mau bicara soal dunia pendidikan, saudara mau bicara soal musik, saudara mau bicara soal teknologi, saudara mau bicara soal filosofi, sulit mengalahkan tradisi Judeo-Christian di dalam sumbangsinya bagi dunia. Nah kiranya Tuhan memberkati, memimpin kita untuk melihat bagaimana agungnya Tuhan bekerja lewat kelompok yang rendah. Hari ini khotbah sampai di sini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, sehingga setiap kami melihat bagaimana agung dan besarnya Tuhan kami. Kiranya Tuhan yang tolong, supaya kami tidak menjadikan kebanggaan kami, membuat kami keras hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kami lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Mesir dan kepada Firaun. Dan kami menjadi gentar, dan biarlah Tuhan izinkan kami merenungkan apa yang Tuhan lakukan kepada Israel yang kecil, kelompok budak yang tidak berharga. Dan kami menjadi kuat kembali. Sebab kami juga kelompok kecil, kami hanyalah orang-orang tidak berdaya di tengah-tengah bangsa ini, apalagi di tengah-tengah dunia. Namun Engkau senantiasa bekerja memakai yang tidak layak. Maka kami mau belajar rendah hati terus di hadapan Tuhan. Sebab kami tidak layak. Dan kami mau berharap Tuhan bekerja terus memakai kami. Meskipun kami tidak layak, tapi Tuhan akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Maka dengan rendah hati kami datang kepadamu dan memohon jadikanlah gerejamu menjadi berkat bagi dunia, mengajarkan dunia tentang keagungan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.